warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rospitawati dari TK Syampir Daus, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung. Kali ini di tantangan PPLKB bulan Juni 2024, yaitu membaca buku dan membuat esai dari buku yang telah dibaca. Buku yang saya baca adalah buku yang berjudul Setiap Hati Pernah Patah yang ditulis oleh Catherine Moko. Esai yang saya tulis adalah sebagai berikut. Catherine Moko adalah seorang penulis dan juga penggagas akun Instagram Broken Home Indo. Catherine mulai menulis pada tahun 2013 hingga saat ini. Buku Setiap Hati Pernah Patah ini menjadi buku pertama yang diterbitkan di redaksi Transmedia Pustaka. Setiap Hati Pernah Patah adalah novel fiksi yang ditulis oleh Catherine Moko. Novel setebal 166 halaman ini menyuguhkan cerita yang terbilang unik, menceritakan kisah hidup, perjalanan yang masih berjuang untuk menemukan arti kehidupan yang sesungguhnya. Novel ini berisi tulisan sebagai catatan harian atau surat-surat tak terkirim karena tidak tahu bagaimana mengutarakannya. Novel yang hampir secara keseluruhan menceritakan kehidupan dengan alur maju yang cukup menyayat hati. Setiap kalimat yang dibaca sangatlah menyakitkan, namun di pertengahan kisah disuguhkan dengan tulisan yang memberikan arti bahagia dan bagaimana merangkai mimpi. Penulis membawakan cerita yang ditulis dengan perasaan sedih, tapi di pertengahan selanjutnya dengan perasaan bahagia. Kalimat yang ditulis oleh penulis yang diawali dengan arti sebuah patah hati. Penulis menuliskan setiap hal yang patah akan menemukan cara untuk pulih. Dan juga rasa kecewa itu sangat wajar untuk dirasakan, apalagi setelah semua pengkhianatan yang dilakukan. Penulis menuliskan bahwa melalui perpisahan atau pengkhianatan, kesabaran dan keikhlasan akan semakin diuji. Serta juga kebahagiaan itu milik semua orang karena kebahagiaan tidak pandai memilih orang. Penulis menuliskan bahwa hidup ini menawarkan banyak pilihan pada kita sebagai pemain. Tidak melalui pilihan sulit yang harus kita hindari, atau justru pilihan baik yang sering kita jadikan area aman. Di bagian pertengahan novel, penulis menuliskan bahwa ada perasaan iri itu wajar. Yang tidak wajar adalah kamu terus-menerus meneratapi nasib. Mengikhlaskan untuk berpisah yang menyedihkan, tapi jangan lupa bahagia setelahnya. Selanjutnya, penulis menuliskan tentang Kembalikan Rumahku, di mana dalam kalimat ini bukan tentang pengobatan mahal yang ada di dalamnya, tapi tentang penghuni ruang persegi 4 beratap itu, tentang mereka yang teramat aku cintai. Rumah menjadi tempat untuk menanam kenangan, karena itu tanamlah bibit terbaik agar dapat menuai hasil yang terbaik pula. Kenangan indah yang memberikan kebahagiaan saat kita mengingatnya kembali. Selanjutnya, penulis menuliskan arti sebuah senyuman, di mana bentuk lengkung di wajahmu masih terlihat sama, tetapi tidak ada pancaran bahagia dari garis senyum. Mulai apa maksud dari senyum ini? Senyum basa-basi, senyum terpaksa, senyum bagai syarat, atau senyum sebagai tanda kemarahan yang tertahan. Senyum ada di mana-mana dengan jenis maksud yang berbeda. Terus akan ada titik di mana kamu merasa sebagai manusia yang paling beruntung. Penulis ini menuliskan tentang takdir yang sering kamu salahkan. Sesungguhnya nasib baik yang tidak ditentukan oleh takdir. Selanjutnya, penulis menulis bahwa mencintai jarak sebagaimana aku mencintai dengan sangat.
namun cintai tanpa alasan yang pasti, sebab cinta yang baik tidak akan menyayangi hanya karena sebuah alasan. Novel yang ditulis oleh Catherine Moko ini sangat kompleks, di mana isi dari novel ini berupa isi perasaan sakit hati, kecewa tentang keluarga, kekecewaan tentang takdir, masa depan, dan juga cinta serta jarak. Demikian esai yang saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.